Shalom, God is good all the time. Ini bukan sekedar slogan, tapi memang ada dasar firman Tuhannya. Alkitab berkata Allah adalah kasih. Itu dikatakan dalam surat Yohanes, God is love. Demikian juga dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11a bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Dengan dasar dua ayat ini saja kita bisa memutuskan untuk percaya bahwa God is good all the time. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap
Ada 2 ayat di Perjanjian Baru, ya setidaknya 2 ayat tersebut ya yang kita dari ayat tersebut lagu ini dibuat ya. Aba Bapa itu ada di kitab Roma dan juga di kitab Galatia. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa itu satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Gambaran mengenai Bapa barangkali bagi sebagian ya, bagi orang Asia itu beda dengan gambaran Bapa dibandingkan tuh dengan orang-orang yang ada di dunia barat ya. Tapi saya kira sekarang sudah banyak berubah ya. Kalau kita baca Alkitab dari kitab Kejadian saja, ketika Tuhan sudah menciptakan manusia, dia sudah, dan kita lihat itu semua sudah disiapkan ya. Manusia itu diciptakan setelah semuanya sudah beres, baru dia diciptakan dan ditaruh di taman di Eden. Dan kata Eden itu artinya lux ya, luxurious living. Cuma seringkali kita merasa kalau mewah ya, lux itu mewah, rasanya kita nggak layak, nggak pantas. Sementara orang-orang yang kacau itu banyak yang hidupnya mewah ya, secara materi. Kalau kita mau pergi kemana-mana ya kita cari penerbangan yang promo misalnya. Ya, sementara orang yang nggak kenal Tuhan itu bisa milih yang kelas yang keren ya. Jadi kadang-kadang kita harus lihat lagi ya firman Tuhan bilang apa. Kalau kita pelajari di kitab Kejadian, Adam itu tinggal di tempat yang sangat mewah. Bukan hanya makanan minuman tersedia dengan berlimpah, boleh makan apa aja ya, buah yang ada ya. Saudara suka mangga, suka pisang, suka rambutan, suka duren ya. Kalau kita bicara sekarang, semuanya ada. Yang nggak boleh cuma satu, yaitu buah pohon pengetahuan. Ya, cuma itu aja nggak boleh. Yang lainnya boleh. Tapi bukan hanya soal makanan, karena dikatakan di situ tamannya bagus ya, ada sungai. Coba sekarang ya kita banyak lihat iklan di medsos ya yang dibuat tentang daerah wisata di berbagai tempat dan khususnya di Indonesia yang keren sekali ya. Kita nggak perlu jauh-jauh keluar negeri ya, boleh juga sih keluar negeri tapi maksudnya kalau belum sempat yang deket juga ada ya yang keren-keren dan kita lihat wah bagus ya. Tapi kalau kita baca di Alkitab taman di Eden itu keren abis ya. Karena sungainya mengalir, lalu dijelaskan sungai itu mengairi tanah, di tanah itu ada batu-batu permata, batu-batu perhiasan yang bagus, ada emas dan emasnya bagus ya. Ya, luar biasa sekali ya. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau kita baca di Kejadian 3:8 dikatakan di situ ketika mereka yaitu Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, kenapa bersembunyi? Karena takut ya. Takut karena sudah melanggar perintah ya yang Tuhan berikan. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ya, salah seorang anak kami masih kecil waktu itu ya, umur 3 tahun kali itu 4 tahun. Rupanya dia ke kamar mandi ya, dia kepleset atau gimana dan dia jatuh jadi basah pakaiannya. Lalu dia menyembunyikan diri ya. Kami lagi makan di restoran itu, ini pikir kemana anak ini ya. Kita lihat dari kejauhan dia hanya ngintip ya, dia sembunyi karena takut dimarahin gitu ya, karena pakaiannya basah gitu. Lalu saya datangi, kenapa? Oh ya rupanya ya, lalu terus nggak apa-apa kok ya, lalu kita ganti pakaiannya. Itu seringkali kita seperti itu ya, kita takut datang kepada Tuhan ya. Tapi di ayat berikutnya dikatakan Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya. Kita lihat dari kitab Kejadian itu Tuhan sendiri mau mengambil inisiatif untuk tetap berhubungan dengan ciptaannya yang istimewa ini. Nah, kesadaran ini yang kadang-kadang terhilang ya. Jadi kita hidup itu kita pakai cara kita ya. Kita khawatir, kita lebih banyak menggunakan apa yang
Adam dan Hawa itu lakukan setelah mereka tidak di Taman Eden lagi. Ya. Saya nggak bilang itu salah ya, tapi itu kan cara secara umum. Karena manusia itu berusaha mandiri, berusaha lepas dari Tuhan. Padahal Tuhan mau kita datang kepada Dia. Ya, kalau kita baca di Kejadian 3, mereka menyembunyikan diri dari Tuhan, Tuhan cari. Dulu saya pernah dengar, kita sekarang jarang dengar suara Tuhan karena kita berdosa. Kalau zaman dulu tuh, orang-orang zaman dulu tuh, wah mereka dengar suara Tuhan. Nah, kita baca di Alkitab, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa tapi masih mendengar itu bunyi langkah Tuhan Allah ya. Kemudian mendengar suara Tuhan, di manakah engkau? Lalu di kitab Wahyu, kitab paling akhir, Wahyu 3 ayat 20, dikatakan di situ, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi di awal Alkitab ya, itu menunjukkan Tuhan itu mau membangun komunikasi dengan kita. Di akhir dari Alkitab, di kitab Wahyu juga dikatakan hal yang sama. Jadi kalau kita baca Alkitab memang tuh isinya adalah bagaimana Tuhan itu mau mengajar kita, memimpin kita, membimbing kita. Tapi rasa bersalah dalam diri kita itu membuat kita menutup diri atau kita berusaha dengan cara kita. Ya, kemarin ya saya mendengar satu khotbah firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan ya. Biasanya kalau saya lihat dia nyampaikan firman, saya pikir ini biasalah ya. Saya udah sering dengar lah gitu. Tapi ada satu kalimat yang dia sampaikan itu sangat memberkati saya ya. Ketika dia bilang begini, kalau kita merasa kecewa, dia ngutip seorang hamba Tuhan lainnya, kita pantas memang untuk hal itu. Kaget juga ya. Rupanya dia jelaskan, kalau kita merasa kecewa, ya, jengkel, marah, tersinggung, itu artinya ada sesuatu dalam diri kita yang belum dibereskan. Wah, terus terang saya kaget sekali dengar itu. Tahu ya kebenaran itu sebenarnya, tapi dengan kesibukan aktivitas, pelayanan, tanpa sadar, aktivitas itu menjadi satu aktivitas, tapi kehidupan itu real life ya, yang Tuhan inginkan itu kadang-kadang itu ketutup gitu. Dan itu firman sederhana ya, tapi saya dengar di jalan dan terus terang itu sangat memberkati ya. Itu mengubah konsep saya ya. Saya lihat ke belakang, kadang-kadang saya tersinggung ya, dan secara logika ya tersinggung itu wajar. Ya, ada aturan-aturan yang orang lain langgar ya, saya marah. Tapi perkataan hamba Tuhan itu mengatakan, kalau kamu marah, kecewa, singgung, itu artinya ada sesuatu dalam diri kamu yang memang kena dan itu perlu dibereskan gitu ya. Bisa itu kesombongan, kita nggak sadar itu ya, bahwa itu sombong ya. Nah, kembali ke firman Tuhan ini di kitab Kejadian dan kitab Wahyu ya, kita lihat bahwa Tuhan itu memang peduli pada kita. God design me, God created me ya. Tuhan itu yang mendesain, merancang kita ya. Sebelum kita lahir sudah ada rancangannya buat kita. Dia menciptakan kita dan dia memberkati kita, dia menyembuhkan kita kalau kita sakit, dia membela kita, dia mengampuni kita, dan dia mengasihi kita ya. Jangan lupa firman Tuhan berkata God is love. Dan dengan dasar itu kita bisa percaya satu ayat yang sering kita dengar, bahwa Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan ya. Saya sering bagikan ayat ini dan saya suka katakan bahwa jangan lupa ayat ini dikirimkan kepada orang-orang buangan ya, orang-orang yang ditawan, orang-orang yang gak punya masa depan. Kalau kita kan tinggal di negeri merdeka ya, kita kerja atau punya usaha, kita punya kebebasan. Kalau gak cocok di satu tempat pekerjaan ya, selama ada kesempatan kita bisa pindah.
Tapi surat ini, Yeremia 29 ayat 11 ini dikirim kepada orang-orang yang gak punya pilihan. Mereka tawanan, mereka dibuang ke Babel. Tapi toh Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau kita hubungkan kembali ke surat Yohanes, God is love, Allah adalah kasih. Dia selalu merancang hal yang baik buat kita. Ya, Matius 7 berkata, Bapamu yang di surga itu akan memberi yang baik kepada kita yang meminta kepada Dia, ya. Kemudian kalau kita lihat Yeremia 33 ayat 3, ya, banyak orang mengatakan bahwa ini telepon surga, ya, 333. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kenapa kita belum dapat jawabannya? Karena kita mungkin gak berseru kepada Tuhan. Dia katakan di sini, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kadang-kadang saya ingat, ya, ada masa-masa ketika saya kuliah, masa-masa yang sangat sulit, ya. Ada beberapa momen yang saya nggak lupa, ya. Saya di tempat kos sendirian, ya, dan saya nggak tahu harus berbuat apa, besok tuh bagaimana, dan saya berdoa dan sukar dikatakannya, tapi ada ayat-ayat di perjanjian lama yang tiba-tiba muncul dan saya deklarasikan itu, ya. Itu menjadi real, ya. Ada satu ayat yang waktu itu saya deklarasikan, ya. Tuhan kirimkan orang-orang yang membangun saya dan sebagainya. Habis saya berdoa itu tempat kos tuh, ya. Ada orang datang cari saya. Itu orang ya sangat berada lah, ya. Dia datang ke tempat kos saya. Tempat kamar kos saya itu pakai karpet, ya. Jadi kalau teman datang itu dia lepas sepatu, ya. Saya juga lepas sepatu. Tapi orang ini orang yang sangat berada, jadi dia mungkin kagok, dia tetap pakai sepatu dia, tapi memang bersih sih, ya. Ya, dia cari saya karena dia mau cari private teacher, ya, guru privat untuk anaknya. Dan dia tanya berapa, ya, dia nggak tawar lagi, oke, mulai langsung, ya, besok. Dan itu salah satu dari sekian banyak pengalaman, ya, bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu care. Waduh, banyak sekali, ya. Jadi kalau kita berseru kepada Dia, Dia menjawab kita. Nah, masalahnya apakah kita benar-benar berseru, ya? Ingat, Alkitab berkata kita ini anaknya, Dia itu Bapa kita. Lalu Mazmur 32, ya, ayat 8, 9, 10 ini berurutan. Dikatakan di situ, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saya suka bayangkan ini kalau kita naik mobil, ya, kita pakai Google Maps, ya, atau pakai Waze, ya, Waze itu. Lalu kita kasih tahu kita mau pergi kemana gitu. Lalu kita tinggal ikutin aja. Cuma kadang-kadang mungkin kita bandel, ya, mestinya belok kanan, enggak, lurus aja. Maka Google Map ini atau Waze itu dia akan ngitung ulang lagi. Dan kalau menurut dia jalan terbaik itu jalan yang tadi, dia akan kasih tahu di depan ada U-turn, putar balik. Nah, kalau kita tetap mau terus, ya dia ngitung lagi. Dan kalau cuma itu satu-satunya jalan, dia akan meminta kita balik. Dan kalau kita nggak mau, ya dia akan terus begitu. Sampai satu ketika kita balik dan kita menyadari bahwa itulah jalan yang benar. Cuma kita udah rugi waktu karena kita bandel. Ya, padahal kalau kita dari awal nurut, ya, nah itu lebih cepat, ya. Nah, kalau kita nggak nurut, ya itu ya di ayat 9, ya, mungkin seperti kuda atau bagal yang nggak berakal, jadi kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, ya. Kadang-kadang sedikit cambuk, ya. Saya ingat sekian tahun yang lalu, ya, kami satu keluarga, ya, keluarga besar, ya, pergi liburan ke Phuket, ya. Itu pengalaman saya nggak lupa, ya. Sangat berkesan, pendidikan yang ini cambuk lah, ya. Kami tinggal di hotel yang bagus sekali di pinggir pantai. Pantainya itu spesial buat hotel itu, ya. Kami tinggal 5 hari mungkin, nyaman sekali lah.
Tapi selama kami di sana, pantainya itu dipasang bendera merah yang berarti nggak boleh berenang, ya. Dan nggak ada guardnya di situ, nggak ada penjaga, penjaga pantainya itu nggak ada, ya. Baywatch ya, penjaga penjaga di pantai itu nggak ada yang standby di sana. Tapi akhirnya hari terakhir kalau nggak salah ya, hari terakhir tuh kita malamnya mau pulang ya, balik ke Jakarta. Ya kita main di pantai, main aja di pantai kan nggak apa-apa. Tapi karena melihat ombak itu menarik sekali ya, mulailah kita agak ke lautnya. Dan anak-anak saya senang sekali karena itu kan ombaknya melempar ke pantai, kita ditarik lagi. Lah saya ikut juga hanyut di situ. Tapi pikiran saya bilang, ayo ini nggak boleh, kan ini bahaya gitu. Tapi saya terus begitu ya. Saya juga menikmati ya, dilempar ombaknya balik ke pantai lalu ketarik lagi ya, terus begitu. Nggak pakai pelampung malah ya, ya. Karena pikirkan pantainya landai. Lalu akhirnya saya sadar nggak boleh. Ayo bangun. Saya panggil anak saya, ayo bangun, ayo balik kita. Begitu mau balik, keponakan saya baru datang ya, sudah ganti pakaian renang ya. Akhirnya nyemplung lagi. Dan akhirnya saya dilempar ombak beberapa kali dan wah pada ketawa-ketawa ya. Nah pada lemparan keberapa itu kacamata saya hilang ya. Langsung saya sadar itu cambuknya, itu tali les. Dan saya berdiri, saya bilang, ayo balik, udah. Dan kami balik ya, puji Tuhan ya. Cuma kacamata yang hilang. Gimana kalau saya yang hilang? Atau ya artinya kadang-kadang kita keras kepala ya. Nah, saya harus bayar itu. Nah, ketika kami ke airport, ya kalau mau ke toilet, mesti minta tolong anak saya nganterin karena kacamata minus saya hilang, saya nggak bisa lihat jauh. Kami sampai di Jakarta, kami ambil mobil yang diparkir nginap, saya pun sulit jalan, nggak bisa lihat jauh. Istri saya mesti kasih tahu ya, awas ada truk di depan ya. Saya drive, mampir di rumah orang tua saya dan pinjam kacamata adik saya untuk balik ke rumah ya. Jadi itu bukan rencana Tuhan, tapi toh dia baik, dia jagai ya, dia jagai kami. Dan sampai sekarang saya nggak lupa pengalaman itu ya, jangan mengeraskan hati. Nah kalau ada beberapa orang tetap keras kepala ya, akhirnya ngalami kesakitan yang diderita orang fasik. Itu bukan rencana Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Kita melihat di sini God is love ya. Allah itu kasih. Dia mau menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Kenapa? Karena kita kan anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya otoritas, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu kita yang percaya dalam namanya. Itu status kita. Nah, cuma kita perlu belajar bagaimana kita bergerak dalam status itu. Ya, kalau kita nggak hati-hati, kita terjebak dengan orang dunia yang nggak punya status ini. Ya, kita ikut-ikutan memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang jauh sekali. Kita ini nggak layak sekali. Lalu kita perlu nangis-nangis ya. Kita berkali-kali minta ampun atas dosa kita gitu. Padahal waktu kita terima Tuhan Yesus kan sudah diampuni. Ya tentu kadang-kadang gak ada yang sempurna ya. 1-2 kali kita kepleset ya minta ampun sudah. Tapi kan bukan kayak pengemis yang datang memohon-mohon begitu kepada Tuhan. Kita kehilangan gambaran tentang Bapa yang baik itu. Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6 berkata dengan jelas bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Jadi kalau kita doa kita takut, coba cek, jangan-jangan itu roh perbudakan. Yang gak ada, yang Tuhan berikan buat kita gak seperti itu. Yang kita terima itu adalah roh yang membuat kita menjadi anak Allah. Dan roh itu mendorong kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, itu hak yang sangat istimewa. Ya. Saya gak lupa ya, satu ketika saya lihat foto di internet, sekian puluh tahun yang lalu ketika Amerika dipimpin oleh Presiden John F. Kennedy. Nah, ini presiden yang terkenal ya. Dan Amerika itu salah satu negara superpower waktu itu. Dan tentu saja sebagai pemimpin negara adikuasa superpower ya, dia menjadi orang yang sangat
powerful, sangat berkuasa. Nah, difoto oleh wartawan, dia sedang kerja ya, di meja kerjanya itu dia duduk ya, difoto, ternyata di kolong meja itu ada anaknya sedang main. Anak kecil. Ya, itu gambaran yang bagus sekali ya. Ini Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa ya, yang dikenal orang sebagai Tuhan yang sangat besar. Tapi kita, anak-anaknya, kita main di kolong meja gitu. Kita punya spesial relationship dengan Bapa kita. Coba sadari itu, renungkan bagian ini. Matius 7 ayat 11. Kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tapi untuk mengalami itu memang kita perlu menyediakan waktu. Enggak semalam, karena kita kan punya kesibukan. Tapi semakin cepat semakin baik. Supaya paradigma kita ini diubah seperti yang firman Tuhan katakan. Kita lebih sadar akan Tuhan ketimbang sadar akan ketidakberdayaan kita. Kesadaran bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Kesadaran bahwa Dia ada di dalam kita. Galatia 4 ayat 6 dikatakan, kamu anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi ada dalam hati kita itu. Dan roh ini yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, kita terbiasa kalau berdoa, kita mengangkat tangan kita, nggak salah ya. Itu di perjanjian lama kan begitu, angkat tangan ke tempat kudus. Jadi bayangan kita tuh di atas, surga tuh di atas. Nah kalau kita lihat bumi itu bulat ya, kan beda gitu. Antara orang yang di Katulistiwa, yang di sebelah di Indonesia ini ya, atasnya kan beda sama yang di bagian dunia yang lain. Ya, sebenarnya kalau di perjanjian baru lebih cocok kita lihat ke bawah, kita ke bawah maksudnya ke dalam hati kita. Karena Dia di situ. Kita kan bait Allah katanya, bait Roh Kudus. Mengapa kita lebih takut akan berita-berita negatif? Kita khawatir banyak hal. Wah, ini antikris ini udah 666 gitu. Karena kita perlu belajar Alkitab itu masa zamannya di mana gitu. Apakah kita seperti itu? Ya, sampai hari ini kita percaya bahwa Roh Kudus penuntun kita, ada bersama kita. So, kenapa kita begitu dipenuhi dengan banyak kekhawatiran? Mari renungkan bahwa Dia Bapa yang baik, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya Aba, ya Bapa. Dan dengan menyadari bahwa Dia selalu memberikan yang baik kepada kita, ya, apalagi kita minta kepadanya, kita bisa menyadari, bisa mengalami, bisa mengatakan bahwa God is good all the time. And all the time God is good. Ya, my God is always good. Sebab Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih. Dan my God makes all things beautiful in its time. Allah yang saya sembah selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Bagian saya itu percaya, ngikutin cara Dia, waktu Dia, dan saya akan menikmati bahwa God is good all the time. Amin.